wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Adapun KD yang diambil pada pembelajaran hari ini yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari bioteknologi konvensional. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi produk-produk dari bioteknologi konvensional. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan peranan mikroorganisme pada produk bioteknologi konvensional. Yang keempat, peserta didik mampu membuat produk bioteknologi konvensional. Pada hari ini kita akan belajar mengenai yang namanya bioteknologi. Bioteknologi ini dikenal sejak ribuan tahun lalu. Salah satu contoh produk dari bioteknologi adalah tempe. Nah, bioteknologi itu berasal dari bahasa Latin. Bio yang artinya hidup, teknos yang artinya teknologi atau penerapan, dan logus yang artinya ilmu. Jadi, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan prinsip-prinsip biologi. Bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau bisa juga disebut dengan bioteknologi tradisional karena masih menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Pada bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk ataupun jasa. Misalnya bakteri dan jamur yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Di mana mikroorganisme ini berperan sebagai pengubah bentuk maupun kandungan gizi melalui proses fermentasi. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada tempe, tahu, dan juga tapai. Nah, dari ketiga gambar tersebut, yang manakah yang bukan bagian dari bioteknologi konvensional? Ya, jawabannya adalah tahu. Tahu bukan bagian dari bioteknologi konvensional karena dalam proses pembuatannya tidak menggunakan ataupun melibatkan mikroorganisme, melainkan proses pembuatannya hanya dari endapan sari kedelai itu sendiri. Adapun contoh dari bioteknologi konvensional yaitu yogurt. Yogurt itu berasal dari olahan susu yang kemudian difermentasikan dengan menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Contoh selanjutnya yaitu ada kecap. Kecap merupakan salah satu produk dari bioteknologi konvensional yang terbuat dari kacang kedelai. Pada pembuatannya itu menggunakan jamur Aspergillus venti. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari produk bioteknologi konvensional selain yang saya jelaskan dua tadi. Kalian bisa mencari contoh-contoh lain dari bioteknologi konvensional ini secara mandiri ya. Pada pembelajaran kali ini, kalian dituntut untuk membuat salah satu produk dari bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan tapai. Di mana pada proyek kali ini saya sudah sampaikan pada minggu kemarin ya. Jadi saya persilahkan kepada salah satu kelompok untuk mempresentasikannya. Jadi, LKPD yang telah kami kerjakan kemarin di sini membahas tentang pembuatan beraneka ragaman tape. Dan tape yang kami buat di sini adalah tape singkong.
Jadi, untuk tahapan pertama tentunya kami memahami cara pembuatan tape dari tahap awal sampai tahap akhir dengan benar. Kemudian memilih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek, seperti contohnya alat adalah baskom, kain lap, kompor, panci kukus, penyaring, piring, pisau, sendok, dan garpu. Kemudian untuk bahannya yang tentunya adalah singkong 2 kilo, ragi yang telah dihaluskan, daun pisang, dan air yang secukupnya. Kemudian untuk langkah kerjanya juga kami menuliskan di dalam LKPD. Di sini ada tertera sebanyak 11 langkah. Nah, untuk hasil percobaannya kami memuat 2 gambar, yaitu untuk gambar pertama adalah tape hari pertama sebelum fermentasi dan gambar kedua adalah tape hari pertama sesudah fermentasi. Nah, di sini juga ada perbandingan tentang aroma, tekstur, rasa. Untuk aroma pada hari sebelum fermentasi itu tape singkong beraroma lebih hambar, tetapi setelah fermentasi aromanya lebih manis. Untuk teksturnya, tape singkong pada sebelum fermentasi itu agak padat, dan setelah fermentasi teksturnya itu lebih lembek atau lebih lunak. Untuk rasanya, sebelum fermentasi itu terasa pahit, dan untuk sesudah fermentasi rasa tape itu lebih manis dan agak sedikit rasa asam. Kemudian juga proses fermentasi pada pembuatan tape melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur ini memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida. Kemudian selama proses fermentasi ini tidak memerlukan oksigen. Dan yang membuat tape ini mengalami perbedaan pada tahapan sebelum fermentasi dan sesudah fermentasi adalah penambahan ragi yang berfungsi sebagai mempercepat fermentasi pada tape singkong, karena pada ragi terkandung khamir Saccharomyces cerevisiae, dan sebelum fermentasi singkong masih bertekstur keras, dan setelah mengalami fermentasi tape singkong bertekstur lebih lunak. Kemudian yang menyebabkan rasa manis pada tape singkong itu adalah adanya aktivitas dari mikroorganisme yang terdapat dalam ragi, dan dalam proses fermentasi ini terjadi interaksi antara air dengan pati yang disebut dengan hidrolisis. Nah, yang menyebabkan rasa asam pada tape singkong adalah semakin lamanya fermentasi, produksi asam semakin tinggi di dalam tape yang dihasilkan sehingga membuat tape merasa semakin asam. Jadi, yang sudah dipresentasikan oleh temannya sudah cukup jelas ya, di mana pada proses pembuatan tape melibatkan yang namanya fermentasi yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Dalam proses pembuatan tape terjadi reaksi fermentasi atau peragian. Nah, reaksi yang terjadi pada proses fermentasi singkong menjadi tapai adalah glukosa, yang merupakan gula paling sederhana. Melalui fermentasi akan menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida. Reaksi fermentasi ini disebut juga dengan respirasi anaerob yang dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Respirasi anaerob adalah suatu jenis respirasi yang tidak memerlukan oksigen yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur. Dalam setiap reaksi respirasi anaerob atau fermentasi akan menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida. Adapun kegagalan dalam pembuatan tapai biasanya dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Nah, jadi setelah kita belajar pada hari ini, saya berharap kalian paham dan mengerti mengenai materi bioteknologi konvensional dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada hari ini, saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan melalui proses fermentasi. Nah, beberapa contoh mikroorganisme pada bioteknologi konvensional salah satunya adalah pembuatan tape dengan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Saya tambahkan sedikit mengenai kesimpulan yang dapat diambil pada pembelajaran kali ini adalah
Pembuatan tape termasuk dalam bioteknologi konvensional karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. Pada proses pembuatan tapai, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Kondisi tersebut akan membuat jamur Saccharomyces cerevisiae merubah glukosa menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape, jamur Saccharomyces cerevisiae tadi mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Itu tadi kesimpulan yang dapat saya tambahkan. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk kita dan membawa berkah untuk kita semua. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk belajar. Minggu depan kita akan membahas mengenai bioteknologi konvensional. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.